Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Manurun dengan NIM 11S23021. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum ke-5 saya. Jadi di sini ada kami disuruh untuk mengembangkan aplikasi Welcome to Do's, yaitu sebuah aplikasi manajemen tugas atau to-do list modern yang dibangun khusus untuk platform Android. Berbeda dengan aplikasi manajemen tugas konvensional yang cenderung kaku, Welcome to Do's mengusung tema command center atau pusat komando. Jadi ada teknologi utama atau stack modernnya itu yang pertama dia menggunakan bahasa Kotlin, yang dimana kita tahu bahasa Kotlin ini modern, aman, dan ekspresif. Selanjutnya ada UI frameworknya itu ada Jetpack Compose atau UI deklaratif untuk performa tinggi. Selanjutnya ada arsitektur MVVM, model view model dengan clean arsitektur. Keempat ada networking dengan retrofit 3.0 dan OC HTTP komunikasi API yang efisien. Selanjutnya ada dependency injection, dia menggunakan Hilt atau Dagger untuk manajemen modul yang rapi. Ada image loading, dia menggunakan Coil. Jadi Coil itu pemuat gambar asinkron dengan caching atau ketika kita membutuhkan gambar untuk to-do list nanti. Selanjutnya ada data persisten, itu Kotlin serialization atau konversi data JSON yang sangat cepat. Jadi di sini akan jadi di sini saya akan menjelaskan alur kerja aplikasi atau application workflow. Jadi alur aplikasi dirancang secara linear namun fleksibel. Dia akan memastikan pengguna dapat berpindah antar fungsi dengan mulus. Yang pertama ada gerbang autentikasi atau authentication gate. Jadi pengguna memulai dengan login, sistem menggunakan auth view model untuk berkomunikasi dengan server. Jadi jika kredensial valid, server akan mengirimkan auth token. Yang token ini adalah kunci akses yang akan disimpan secara aman dan disisipkan di setiap permintaan dan data berikutnya. Selanjutnya ada dashboard strategi atau home screen. Jadi setelah masuk, pengguna akan disambut oleh ringkasan statistik. Di sini sistem melakukan kalkulasi real time terhadap seluruh data misi untuk menampilkan jumlah total misi yang sudah selesai dan misi yang masih berjalan. Selanjutnya ada operasi lapangan atau to-do screen. Jadi ini adalah inti dari aplikasi. Jadi pengguna melihat daftar misi dalam format bentuk grid. Di sini fitur paginasi dan filter bekerja di latar belakang untuk memastikan daftar tetap ringan dan relevan. Selanjutnya ada manajemen detail atau detail edit. Jadi setiap misi dapat dibuka untuk melihat instruksi lebih detail, mengubah status urgensi, mengganti gambar sampel atau cover, atau menghapus misi tersebut. Selanjutnya ada personalisasi akun atau profile screen. Ini adalah tempat di mana pengguna mengelola identitas digital mereka, mulai dari mengubah foto profil hingga memperbarui informasi bio dan keamanan atau kata sandi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur pokok dan implementasi teknis. Jadi sekarang kita masuk ke dashboard home atau statistik interaktif. Jadi sesuai kebutuhan pengembangan, halaman home ini kini berfungsi sebagai panel kontrol informasi. Jadi kalkulasi data, aplikasi mengambil state terbaru dari Todo's UI state, sukses di sisi kode kita melakukan operasi. Ada visual progress, jadi progress ditampilkan melalui mission circular progress yang dibuat menggunakan canvas custom. Komponen ini menghitung sudut busur berdasarkan presentasi penyelesaian misi atau penyelesaian Todo's, memberikan indikator visual yang kuat tentang pencapaian pengguna atau kalau bisa kita lihat seperti gambar berikut, di sini dia akan ada kayak presentasi yang kita telah menyelesaikan to-do dan to-do yang belum selesai. Selanjutnya ada daftar to-do. Jadi salah satu peningkatan paling signifikan adalah cara aplikasi menangani data besar. Jadi pertama itu ada infinite scrolling atau paginasi. Jadi aplikasi hanya memuat 10 data awal per page sama dengan 10. Jadi saat pengguna men-scroll ke bawah, Lazy Vertical Grid State akan mendeteksi posisi item terakhir. Jadi jika tercapai, sistem secara otomatis memicu permintaan ke API untuk page berikutnya. Selanjutnya ada Query URL Optimization. Dia akan menggunakan parameter page dan per page pada API. Ini menghemat penggunaan RAM ponsel dan kuota data pengguna karena data dikirim dalam potongan-potongan kecil. Selanjutnya ada multi-file filtering. Jadi filter ditambahkan untuk menyaring misi berdasarkan status done atau pending dan level urgensinya. Ada fitur baru atau fitur yang dikembangkan di sini ada
level urgensi atau urgency level. Jadi to-do di sini akan diklarifikasi ke dalam tiga tingkatan. Ada high. High ini misi atau to-do kritis yang harus segera diselesaikan. Ada medium, itu yang to-do standar. Ada low atau emerald green, itu adalah to-do pendukung atau rutin. Jadi, setiap level memiliki identitas warna yang konsisten di seluruh aplikasi. Mulai dari titik indikator pada kartu misi hingga pilihan di dalam form tambah atau edit. Selanjutnya ada profile. Jadi, halaman profile diperluas fungsinya untuk mendukung personalisasi penuh. Ada update foto profile, bisa kita lihat di sini. Jadi, dia akan menggunakan alur multi-part upload. Pengguna memilih gambar dari galeri, lalu sistem akan mengkonversi URL gambar menjadi file yang diunggah ke server, atau mirip dengan proses unggah cover tugas. Ada informasi akun, jadi Commander dapat mengubah nama tampilan dan informasi tentang atau bio untuk mendefinisikan peran mereka. Selanjutnya ada security, jadi fitur perubahan kata sandi atau password akan memungkinkan pengguna menjaga keamanan akun secara mandiri langsung dari aplikasi ini. Selanjutnya ada detail teknis konfigurasi atau XML dan metadata. Meskipun aplikasi ini menggunakan Kotlin sepenuhnya untuk logika dan UI, terdapat beberapa file XML yang tetap dipertahankan karena aturan sistem Android. Pertama ada backup rules XML dan data extraction rules XML. Jadi file ini berada di dalam folder res slash XML. Jadi dia akan berperan sangat vital untuk keamanan. Jadi file ini memberitahu sistem operasi Android data apa saja yang boleh dicadangkan ke Google Cloud dan data apa saja yang terlarang untuk diekstensi. Selanjutnya ada Android Manifest XML. Jadi daftar manifest yang mendaftarkan seluruh komponen aplikasi yang dia akan meminta agent akses internet dan mengatur tema dasar aplikasi sebelum jackpot Compose mengambil alih kendali UI. Jadi saya akan menjelaskan atau menjalankan aplikasi yang udah saya buat. Jadi ketika kita menjalankan, dia akan langsung pergi ke menu home. Kenapa? Karena ini sudah saya daftarkan terlebih dahulu dengan nama akunnya itu Marcel Ganteng. Jadi di sini pada halaman home-nya ada terdapat kayak mission scene-nya atau kayak berapa persen tugas yang udah dibuat. Jadi di sini ada total total mission. Mission itu adalah to do ya. Ada in progress, ada completed. Jadi selanjutnya kita masuk ke overview atau halaman tambah to do kita. Jadi di sini ada eh, kalau ada filter semua selesai belum, ada juga all, low, medium sama high. Jadi ketika kita menambah to do, contohnya kita membuat makan dengan describe-nya itu makan ayam, dia akan berhasil menambah data ke to do. Jadi secara otomatis dia akan ada di daftar to do yang udah kita buat. Selanjutnya mungkin kita bisa membuat makan nasi, kita launch. Jadi dia akan secara otomatis menambah data ke daftar to do. Selanjutnya saya akan membuat fitur edit. Di sini ada edit to do. Jadi contohnya kita membuat bahwa makan nasi ini sudah selesai. Jadi kita akan membuatnya itu selesai. Kita akan mengupdate. Jadi dia akan berhasil mengubah data to do. Jadi ketika kita lihat di halaman home, jadi di sini ada total to do-nya itu ada dua, yang di berarti in progress-nya itu ada dua kan. Jadi ketika kita buat filter selesai, dia akan memfilter to do yang udah selesai. Jadi to do yang udah selesai kan tadi udah ada kan makan. Selanjutnya kita akan membuat makan makan Indomie. Kita akan membuat urgensi levelnya itu menjadi high. Kita akan menambahkannya ke daftar to do. Selanjutnya di sini saya akan mencoba filtering untuk high. Jadi untuk high udah ada masuk ya makan nasi goreng. Jadi di sini ada total progresnya itu 33% dengan yang aktif di sini itu berarti tuh daftar to do yang belum selesai kita kerjakan. Jadi di sini ada dua, ada
daftar to-do yang udah selesai itu ada satu, dan bisa kita lihat seperti gambar berikut ini. Selanjutnya pada profile bisa kita lihat ya di sini contohnya itu saya ingin membuat profile saya, atau bisa saya mengganti di sini dulu ya. Saya akan membuat profil saya. Saya akan memilih foto dari galeri HP saya. Jadi contohnya saya akan membuat foto ini. Kita akan memilih foto ini. Jadi di sini ada dia akan sukses memilih foto. Jadi contohnya kita buat bio informatika student, informatics student, ITDAL. Jadi ketika kita di sini sudah ada ya, bahwa dia berhasil mengupdate foto tadi ya. Ketika kita save profilnya, dia berhasil mengubah data profil. Jadi ketika kita pergi ke sini, dia sudah berhasil mengubah bio menjadi Informatics Student ITDAL dan mengubah foto profil kita. Jadi selanjutnya ada namanya security dan encryption. Jadi di sini gunanya security and encryption ini adalah untuk mengganti password. Tadi di sini passwordnya itu tadi aku buat itu 123. Saya akan ubah menjadi 12345. Jadi dia akan mengupdate password, berhasil mengubah data profile. Jadi passwordnya itu sudah bisa berganti dengan baik dan benar. Jadi untuk ada deactivation ini untuk keluar dari aplikasi, saya akan memasukkan aplikasi saya tadi ya. Di sini dengan nama username itu Marcel Ganteng, passwordnya itu 12345. Karena tadi kan harusnya passwordnya itu 123 kan. Itu sudah saya ganti. Jadi eh, itu adalah alur dari atau implementasi dari aplikasi yang udah saya buat. Jadi pengembangan Delcom Tudus tahap ini telah bertransformasi dari sekedar aplikasi latihan menjadi aplikasi produktivitas yang tangguh. Jadi dengan implementasi paginasi untuk skabilitas, filter urgensi untuk manajemen prioritas, dan update profil yang komprehensif, aplikasi ini siap memberikan efisiensi maksimal bagi penggunanya. Jadi sebagai kesimpulan umumnya, seluruh baris kode yang ditulis mengutamakan reaktivitas UI yang selalu segar, dan modularitas atau kode yang mudah dikembangkan di masa depan. Jadi Welcome to Do's itu bukan hanya tentang mencatat tugas, tapi tentang menuntaskan misi dengan gaya futuristik. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.